Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Martia Bakti, Bapak Fauzan Haq, SPD. Yang saya hormati Bapak Ustadz Agus Hermawan, MPDI. Yang saya hormati Bapak Arafah Bakhtiar, SPDI. Yang saya hormati Bapak atau Ibu Dewan Guru, karyawan, dan staf tata usaha SMA Martia Bakti, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkat rahmat dan nikmat yang kita rasakan, baik nikmat sehat, nikmat panjang umur, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul pada pengajian bulanan ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan amalan dan ibadah kita tahun lalu dan tahun sekarang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, saya tidak akan berpanjang kalam, saya akan membacakan susunan acaranya. Adapun susunan acara pada pengajian bulanan hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Tausiah atau mau'izah hasanah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Agus Hermawan, MPDI. Yang keempat, doa. Dan yang kelima, penutup. Baiklah, kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Terima kasih, semoga dengan bacaan Al-Fatihah ini akan memperlancar acara kita. Amin ya rabbal alamin. Menginjak acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Rahman. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kawan-kawan kita buka surat Al-Isra ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila Zurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Sadaqallahul azim. Terima
kasih kepada Saudara Rahman yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang membaca dan kita semua yang mendengarkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan tausiah atau mau'izah hasanah dan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Agus Hermawan MPDI. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana ila siratim mustaqim wa najjina minal qawmil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Martia Bakti, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SMA Martia Bakti, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa SMA Martia Bakti, yang saya banggakan siswa-siswi SMA Martia Bakti. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan, rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Nah sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita adakan acara taklim bulanan SMA Martia Bakti dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang pentingnya ibadah salat. Semua ibadah yang Allah perintahkan kepada hambanya itu Allah turunkan wahyunya di bumi ini. Seperti Allah perintahkan ibadah puasa, wahyunya turun di bumi ini. Perintah ibadah haji, ibadah sedekah pun wahyunya turun di bumi ini melalui malaikat Jibril. Tapi ketika Allah perintahkan ibadah salat kepada orang beriman, maka Allah mengangkat Rasulullah Muhammad ke langit, ya, dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Nabi diangkat, diberangkatkan oleh Allah melalui buraq menuju Allah, ya, sampai ke tempat tertinggi Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah yang sangat mulia, yakni ibadah salat 5 waktu sebanyak 17 rakaat. Jadi salat ini ibadah yang beda dengan yang lainnya. Kalau kita nggak puasa Ramadan misalnya tetap muslim, tidak haji tetap muslim, ya, tidak sedekah tetap muslim. Tapi kalau orang beriman, orang muslim, dia tidak salat, maka bisa menjadi kufur, bisa menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekalian, dari usia dini dalam Islam mengajarkan bahwa disuruh anak-anaknya itu, orang tuanya, salat ketika mereka berumur 7 tahun dan dipukul, ya, ketika berusia 10 tahun kalau mereka belum mau salat. Dalam rangka pendidikan, karena kalau kecilnya sudah susah disuruh salatnya, maka sampai besar pun nanti dia akan susah untuk menunaikan salat 5 waktu ini. Kenapa pentingnya salat itu? Karena ada beberapa hal, Bapak mencatat di sini ada 7 macam sebabnya kenapa salat merupakan ibadah yang sangat penting. Pertama, dijelaskan bahwasanya salat merupakan rukun Islam
tentu kalian sudah pada hafal ya, bahwasanya di antara rukun Islam itu ada salat. Pertama adalah syahadat, kedua adalah salat. Jadi orang Islam ini kalau dia tidak salat maka dia meninggalkan rukun Islamnya. Maka bisa batal keislamannya kalau mengaku Islam tapi dia nggak salat ya. Ada orang kan begitu ya, KTP-nya Islam tapi dia nggak salat, maka dia berarti sudah meninggalkan rukun Islamnya sebagai orang yang beragama Islam. Kedua, Nabi menjelaskan bahwasanya salat merupakan tiang agama. Rasul bersabda, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Berarti kalau orang Islam yang salat berarti dia menegakkan agamanya, dan siapa yang nggak salat maka dia meruntuhkan agamanya. Ya, posisi tiang itu kan penguat ya, penguat keimanan. Dalam bangunan kalau tiangnya kuat, insya Allah kuat pula bangunannya. Tapi kalau tiangnya nggak kuat, maka bisa jadi runtuh bangunannya. Nah sama ya, orang beriman seperti itu. Kalau tiangnya kuat, salatnya kuat, maka kuat pula jiwanya, kuat pula mentalnya. Kalau dia mendapatkan ujian dari Allah, musibah Allah, dia kuat menahannya karena kuat tiangnya. Ya, tapi kalau dia lemah tiangnya, lemah imannya, ketika mendapatkan ujian Allah berupa macam-macam ujian, maka cepat dia runtuh, jiwanya cepat gelisah, ya, cepat goyah. Orang bilang sekarang cepat galau gitu ya, sehingga dia mudah untuk menjadi orang yang stres, depresi. Maka ayo kita kuatkan tiang kita, itu salatnya dikerjakan dengan khusyuk, dengan maksimal 5 waktu, maka menguatkan tiang kita, menguatkan jiwa dan mental kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalian, yang ketiga adalah salat merupakan pembeda antara mukmin dan kafir. Nah, ini yang jelas ya. Jadi Nabi sampaikan bahwasanya yang membedakan antara mukmin dan kafir apa? Tarkus shalah. Ya, orang kafir makan, orang muslim makan. Orang kafir ya tidur, muslim tidur. Orang kafir mungkin ya dia menikah, Islam pun menikah, tapi orang kafir nggak sholat. Nah, Islam sholat. Nah, jadi kalau orang Islam nggak sholat, maka sama dengan orang kafir. Tarkus shalah. Makanya kita bersyukur dari SMA Matia Bakti ini diajarkan kepada semuanya untuk ya sholatnya berjamaah ya di masjid di awal waktu berjamaah, agar nanti terlatih mereka keluar dari SMA Matia Bakti menjadi pribadi-pribadi muslim yang sangat mementingkan waktunya sholat ini. Sampai-sampai Allah berpesan dalam Quran ya, fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Siapa? Yaitu orang yang sahun, yang lalai. Allazina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai salatnya, ya lalai waktunya diundur-undur, kemudian nggak pernah berjamaah, ya nggak pernah awal waktu, di rumah terus. Ini namanya lalai. Maka Allah sampaikan pula dalam Quran bahwasanya di antara sifat orang munafik itu adalah wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu gimana? Orang munafik ialah kalau sholat, mereka sholatnya bermalas-malasan. Ya, malas bangunnya. Nah, apalagi ini sholat subuh ya, luar biasa nih, sangat berat sekali. Banyak sekali orang muslim yang terlewat subuhnya. Kenapa? Bermalas-malasan, cuaca dingin misalnya kan, ya matanya ngantuk, udah makin pulas tidurnya.
Nah, ini kita harus kuat ya, melawan rasa ngantuk, melawan setan untuk bisa bangun sholat subuh berjamaah, apalagi utama ya bagi laki-laki, kita utamakan sholatnya di masjid. Jadi kembali tadi ya, sholat membedakan antara kafir dan mukmin adalah tarkus sholahnya, meninggalkan sholatnya. Keempat, sekalian, kenapa penting sholat itu? Karena merupakan amal yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Nah, ini Nabi sampaikan bahwasanya amal pertama kali yang nanti Allah hisab adalah apa? As-shalah. Bukan amal puasanya, bukan amal zakatnya, bukan amal sedekahnya, bukan amal haji umrahnya, tapi yang pertama kali nanti dihisab Allah adalah as-shalah, salatnya. Kalau salatnya udah rapi, udah benar, maka dianggap bagus amal lainnya. Tapi kalau salatnya buruk, ya dianggap buruk pula amal lainnya. Nah, ini rugi sekali, nauzubillahi min dzalik ya. Makanya ayo perhatikan, jangan sampai nanti pas kita dihisab Allah ternyata amalnya buruk. Maka ketika Allah hisab nanti ada kiamat, ternyata amal salatnya yang wajib belum sempurna, maka kata Allah apa? Ya malaikat, tolong lihat apakah ada amal sunnahnya, apakah ada amal sunnahnya, tambahkan ke yang wajib. Nah, paham ya? Seperti kain, misalnya kalau ada kain nih, ada kainnya itu di bolong-bolong, maka tambah dengan kain yang lain. Sama kalau nanti kata Allah sholatnya syambat tadi ada kurang-kurangnya, ada bolong-bolongnya, tambahkan dengan yang sunnah. Misalnya apa? Apakah dia ada pahala sholat duhanya? Apakah dia ada tahajudnya? Apa dia ada sholat qobliyah ba'diyahnya? Itu menambahkan sholat wajib yang enggak sempurna. Makanya ayo kita juga rajin ibadah salat sunnah ya. Yang wajib kerjakan, yang sunnah pun kerjakan, sehingga nanti di hari kiamat sempurna amal ibadahnya. Yang wajib sempurna 5 waktu, sunnahnya pun sempurna menambahkan. Masya Allah ya, nanti dihisabnya mudah, mendapatkan kemudahan Allah untuk bisa mendapatkan tempat terbaik adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian, yang kelima berikutnya ya. Kenapa sholat penting? Karena yang kelima adalah apa? Sholat merupakan cara kita ibadah kepada Allah. Allah ciptakan jin dan manusia adalah buat beribadah. Cara gimana? Caranya kita lewat ibadah sholat. Dari mulai takbir sampai salam, itulah cara kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tiap agama punya cara menyembah Tuhannya. Ya, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, mungkin Konghucu ya, punya cara-cara sendiri bagaimana caranya dia menyembah kepada Tuhannya. Maka dalam Islam diajarkan cara menyembah Allah adalah dengan salat. Kata Allah gitu ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik. Maka caranya gimana? Adalah kita ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari mulai takbir sampai dengan salam. Ya. Berarti kalau dia nggak salat, dia nggak pernah menyembah kepada Allah, nggak pernah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan perbuatan yang sangat rugi sekali. Ya, dia berdosa dan dia tidak mendapatkan pahala dari ibadah salat, bahkan dia nggak bisa mendapatkan ya nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zikir yang paling utama adalah salat ya. Kita berzikir kepada Allah dengan cara salat merupakan cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangatlah rugi besar kalau ada orang-orang ngakunya Islam tapi dia nggak mau tunduk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka itu tanda-tanda orang munafik dan bisa menjadi kufur atau kafir kepada Allah. Keenam, sekalian, salat juga merupakan cara kita untuk bersyukur kepada Allah. Cara bersyukur. Jadi Allah kasih kita nikmat yang sangat banyak. Maka kita syukuri dengan cara ibadah salat ini kan. Misalnya kita hafal suratnya dalam Al-Kautsar ya. Inna a'tayna kal kautsar fasalli rabbika wanhar. Kata Allah, sungguh kami telah kasih kepada kalian nikmat yang banyak. Maka hendaklah kalian salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi orang-orang yang salat itu adalah orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, subhanallah, kita diberi Allah kesehatan, kenikmatan, ya, mata masih sehat bisa melihat, telinga bisa mendengar dengan sehat, kaki bisa berjalan dengan sehat, tangan, pikiran, ya, nikmat, harta yang halal, keberkahan rezeki, keberkahan keluarga, semuanya itu Allah yang berikan ya. Allah kasih kita udara, ya, air, hujan, angin, semuanya nikmat Allah. Maka mari kita syukuri dengan cara apa? Beribadah, tunduk, salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang-orang Islam yang enggak salat, berarti dia tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah Allah limpahkan kepadanya. Nauzubillah. Dan terakhir, sekalian, ketujuh ya. Salat gimana? Merupakan cara kita minta tolong kepada Allah. Nah, ini. Ya, kata Allah apa? Ista'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Kata Allah, tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan musibah, maka mintalah tolong dengan sabar dan salat. Kita tunduk, kita sama Allah, sujud sama Allah, dalam kita ibadah kepada Allah, minta tolong, minta agar Allah angkat musibahnya, Allah angkat segala macam kesulitannya. Dalam sujud kita sama Allah, insya Allah terdengar sampai ke langit ya. Jadi insya Allah nih orang-orang yang taat ibadahnya, salatnya khusyuk, ya, salatnya dawam, istiqomah, dia selalu berjamaah, waktu yang dijaga, insya Allah dia menjadi manusia-manusia yang Allah bimbing kepada jalan yang benar, kepada jalan yang lurus, dan juga nanti insya Allah dia menjadi hamba Allah yang mendapatkan, ya, nasrullah, pertolongan Allah. Kalau dia kesulitan, maka dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia menjaga agama. Menjaga Allah, menjaga agama, Allah menjaganya. Nah, jadi ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu, kata Allah. Apa maknanya? Menjaga Allah adalah menjaga salatnya, menjaga syariatnya, ya, menjaga ibadahnya. Orang-orang yang menjaga ibadahnya dengan baik, maka dia pun mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, inilah 7 macam pentingnya ibadah salat. Nah, jadi mari kita kerjakan dengan baik, dengan khusyuk. Insyaallah akan menjadi benteng kita dari segala macam perbuatan keji dan munkar. Demikian yang saya sampaikan dalam tausiah kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama, dan mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Fatihah dulu ya. Kita baca Al-Fatihah, kita mohon supaya Allah beri kita kekuatan iman, kekuatan Islam, istiqomah dalam ibadah, dan juga doakan
orang tua kita supaya mereka semua sehat walafiat, Allah berikan rezeki yang halal, Allah kasih kesehatan supaya bisa terus-menerus membimbing kita menjadi manusia yang takwa dan berbakti kepada orang tua kita. Al-Hadiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu shiratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabas salamah wa abwabal ni'mah wa abwabal ilmi wa rizqi wa rahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.